tercengang. Kemudian Sayyidina Umar Ibnul Khattab mencabut pedangnya. Suwi. Itu suara pedang. Suara pedang. Suwi. Ketika itu pedang dicabut, kemudian ditaruh di dekat kepala ular. Dan yang mencengangnya lagi, itu ular bisa ngomong. Ular bisa. Wahai Umar, mengapa engkau hendak membunuh aku? Padahal aku tidak mempunyai salah kepadamu. Kemudian aku sholat zuhur 2, sholat zuhur 4, subuh dengarnya subuh sholat isya berapa rakaat? 4. Sholat maghrib 3. Sholat jenazah nggak tahu nih ya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, apa mau kasih pertanyaan ya? Boleh. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan di kota suci Mekah, tepatnya bertepatan pada tanggal 12 Rabiul Awal. Kemudian di Isra dan dimi'rajkan Nabi Muhammad pada tanggal 27 Rajab. Kemudian mendapatkan perintah sholat 5 waktu. Pertanyaannya, siapakah nama Bapak RT orang Kemang? Iya. Kamu ini tahu ya? Iya. Nah, coba kamu sering doain orang tua? Iya, coba doa orang tua. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil ighfirli walidayya warhamhuma kama bayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Amin ya rabbal alamin. Bapak kasih hadiah. Nanti ada lagi nanti kuisnya ada lagi ya, nanti dikasih pertanyaan nih. Bapak mau kasih pertanyaan, Bapak mau bisa nggak? Nih coba anak punya harapan. Bapak punya ikan 5 dikali 2 ada berapa? Salah. Yang benar jawabannya 7. Kenapa 7? Bapak punya ikan 5 nih dikali 2, dikali maksudnya dikali bukan dikali ya. Ya lagi orang ibu, kamu lihat nih, ada ibu-ibu hamil yang ada dalam perutnya itu apa? Baik anak. Salah. Yang benar jawabannya adalah bulan. Sebab kalau ibu-ibu kalau lagi ngobrol, Bu, udah berapa bulan kandungannya? Pernah nggak tanya, Bu, udah berapa bayi? Benar nggak? Iya. Nah, jadi kalau kita mau selamat daripada lilitan ular, kita harus melaksanakan sholatnya juga kudu bener. Jangan sampai ketika sholat kudu tahu bagaimana ilmunya, bagaimana gerakannya, bagaimana bacaannya. Jangan cuma sekedar sholat. Ketika ikutin Bismillahirrahmanirrahim. As-salatu hiya ad-du'a
Sholat itu menurut bahasa artinya doa. Dan sholat itu menurut istilah adalah suatu ucapan atau perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Jadi sholat menurut bahasa artinya apa? Doa. Kemudian menurut istilah artinya suatu perbuatan atau perkataan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Contoh, kalau kalian sholat kemudian kalian sudah sholat, maka kalian jangan sampai melaksanakan sesuatu yang membatalkan ya. Sholat semuanya baik dari negara luar ataupun negara Indonesia itu bahasanya sama. Bahasanya sama, menggunakan bahasa Arab. Lihat, Allahu Akbar. Itu menggunakan bahasa Arab. Sebab kalau seandainya sholat kita lakukan menggunakan bahasa masing-masing, wah repot. Orang Betawi sholat menggunakan bahasanya Allah gede banget, pakai bahasa dia. Iya, harus benar menggunakan bahasa Arab. Ketika kalian sholat, kemudian kalian tidak boleh mengucapkan sesuatu daripada bacaan di luar sholat. Ngomong nggak boleh. Ini kadang ngobrol. Bahkan ketika kita sholat dengar teman kita kentut, tahu kentut? Buang angin, maka kita harus pura-pura nggak dengar. Ini kadang-kadang beda sama kita. Allahu Akbar, teman kita kentut, iut, ini kentut. Itu nggak boleh itu. Ya, nggak boleh ngomong. Ya, nggak boleh ngomong. Apalagi bercanda ketika kita sholat. Ya, dulu ada 3 orang bego. Tahu bego? Ini orang bego itu cirinya kalau minum es ditiup. Minum es ditiup, itu orang bego. Ini 3 orang bego sholat nih. Sholat. Ketika sholat, dari awal khusyuk sampai terakhir sholatnya karena di musolah reo, tiba-tiba pas atahiyat ada tikus jatuh, gede, palanya botak. Wah, profesor tikus kali itu. Profesor tikus. Ketika jatuh palanya gede, ruku. Kemudian dia pas atahiyat, itu tikus jatuh. Ngomong nggak? Ngomong. Itu temennya yang di belakang mau ngingetin, baik, dicolek. Sembahyang kagak boleh ngomong. Berapa orang yang batal? 2. Seharusnya yang satu kan selamat, betul nggak? Yang satu ngomong gini, untung gua kagak ngomong, gua jadi kagak batal. Padahal dia juga ngomong. Akhirnya tiga-tiganya batal. Maka sesuatu yang membatalkan sholat harus kita hindari. Contoh, kamu lagi sholat kemudian ternyata lagi sholat kejatuhan tai cicak di atas. Umpama, kan ada ya masjid kadang-kadang yang ini kejatuhan ya. Allahu
lagi, Akbar. Jatuh di tangan kita. Nah, ini putih hitam ini. Nah, gitu. Ya, kalau kamu sudah berwudu kemudian sholat, kemudian kejatuhan najis, baik di pakaian kita ataupun di tubuh kita, maka kotorannya kita buang. Kenapa? Karena itu ketika kamu kejatuhan najis atau membawa najis, maka sholat kamu batal. Wudunya nggak batal, tapi sholatnya batal. Sholatnya batal. Makanya harus belajar. Ini semua masih pada ngaji di rumahnya masih. Kalau sore ngaji nggak? Kalau siang ngaji nggak? Iya. Sebab kalau nih coba Bapak mau tes antara laki-laki dengan perempuan ya. Yang perempuan dulu, nanti lanjutin Bapak baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Lam yalid wa lam yakun. Yang laki-laki, Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Inna syani'aka huwal abtar. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah. Ya, coba yang laki-laki. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Yang perempuan, qul a'udzu birabbin nas. Masih enak. Sebab usia begini paling gampang diajarin. Ya, Bapak punya murid di rumah itu usia 60, ada usia 50 tahun, itu diajarin susah banget. Man giginya udah ompong. Kalau kata Pak Ustaz, Nek, coba baca ro, kata dia. Oh. 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 Ro. Ada lagi yang diajarin, ya Allah kupingnya udah gak kedenger. Kata Pak Ustaz, innahu kana tawwaba. Kata nenek, innahu kana tambaga. Gara-gara kupingnya kurang maka kalian usia seperti ini, maka seyogianya kalian untuk rajin belajar, khususnya belajar membaca Al-Quran dan tentang bagaimana kita melaksanakan sholat. Ya, ngaji dong ya. Kayak coba sini kamu. Oh iya, tuh pintar nih, namanya nih. Iya. Kamu belum mandi ya? Oh, itu boleh kan? Oh. Ya. Nggak boleh ngatain sini. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Isra dan di Mi'rajkan karena Nabi Muhammad ketika itu ditinggal oleh pamannya yang tersayang, yaitu Abu Thalib, dan kemudian istrinya yang bernama Siti Khadidah. Tahun itu disebut dengan Amul Huzni atau tahun kesedihan. Maka Nabi Muhammad diperintahkan untuk melaksanakan Isra Mi'raj. Apa artinya Isra tadi? Jalan di waktu malam. Ulang lagi. Ulang. Setiap umat Islam yang ingin masuk ke kamar mandi, maka disunahkan untuk masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Pertanyaannya, siapakah nama Bapak Lurah orang Cidangkulayu?
Allahumma inni as'aluka minal ruhi. Coba doa masuk kamar mandi, ikutin dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana. Itu bukan doa masuk kamar mandi. Iya, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Iya. Coba kan? Wah, itu dong. Iya, kita lagi. Oke. Adalah kita, tenang aja. Aman. Iya, aman. Bapak di sini sampai jam 12, kuat. Kuat. Ya, kuat. Ya, kuat dengerin ya. Iya, siap. Nah, jadi kalau kita ingin selamat daripada lilitan ular, yang pertama kita melaksanakan sholat. Yang kedua itu orang mengapa dililit oleh ular? Karena itu orang selama hidupnya dia durhaka kepada kedua orang tua. Berapa banyak contoh di Padang ada seorang laki-laki yang namanya maling kandang, maling kuda, bukan maling, iya namanya maling kundang, bukan maling kandang. Itu maling kundang kenapa bisa dikutuk menjadi batu? Karena pada waktu itu maling kundang, karena kekayaannya dia tidak mau mengakui daripada ibunya yang telah melahirkannya. Ketika itu ibunya murka. Kemudian apa kata ibunya? Maling, jika seandainya engkau tidak mengakui aku sebagai ibumu yang telah melahirkanmu, maka saat ini aku kutuk kau jadi tai. Kutuk kau jadi batu. Akhirnya maling kundang berubah sampai sekarang menjadi sebuah gambaran buat kita. Kalau ada orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, langsung diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya buat kalian, kalau diperintah sama orang tua, kudu anak kelas 6 kemudian disuruh sama orang tuanya sedang asik main game, main handphone, main Mobile Legend, main FF dan lain sebagainya. Ketika itu disuruh sama orang tuanya, nak, tolong berikan ibu ke warung micin 1 kintal. Kebanyakan micin sebungkus, micin 1 bungkus. Ketika itu apa kata anaknya? Tar dulu mak. Fala taqul lahuma uff. Janganlah engkau sekali-kali mengatakan kepada kedua orang tua. Jadi enggak boleh durhaka. Kalau orang anak yang durhaka nanti masuk neraka, mau. Maka dari itu kalau kita sayang kepada kedua orang tua kita dan kita tidak mau akhir hayat kita dililit oleh ular, jangan durhaka sama orang tua. Di daerah Jawa Timur pernah satu kejadian, orang tuanya lagi baca Al-Quran. Ketika itu anak minta uang, kemudian tidak diberikan, kemudian anaknya marah dan akhirnya Al-Quran tersebut ditendang sampai ibunya pun jatuh dan akhirnya Allah azab itu anak berubah menjadi seekor monyet. Kenapa? Karena dia durhaka kepada orang tua, kepada kedua orang tua. Bapak mau tanya, ini angka berapa? Nih, dada monyet. Oh.
Maka kalau kita durhaka sama orang tua, maka Allah langsung mengazabnya. Nauzubillah min. Daerah Kerawang pernah kejadian satu kali. Orang tuanya matanya buta. Orang tuanya matanya buta. Itu orang buta nggak bisa ngeliat. Ya, orang buta nggak bisa. Itu orang tuanya yang buta, kemudian itu anaknya durhaka, berbuat durhaka kepada orang tuanya, akhirnya mengambilkan sebuah ulet bulu yang warnanya hijau yang ada di pohon, kemudian diambil oleh anak tersebut, kemudian itu ulet bulu digerus, dicampurin dengan garam dan micin, dan kemudian dicampur dengan nasi dan diberikan kepada orang tuanya. Karena anak-anak tersebut durhaka kepada kedua orang tuanya, akhirnya langsung Allah azab. Badannya seekor ular, tapi kepalanya menjadi kepala manusia. Mau begitu? Mau? Makanya kalau disuruh yang baik, nurut. Nah, ngaji ke pengajian silahkan. Ya. Nah, disuruh ngaji, jangan sampai kagak mau. Sebab dulu ada orang nyesel. Selama 17 tahun mereka tinggal dalam keluarga tersebut, tinggal di dalam kuburan. Tahu kuburan? Kuburan itu gelap. Gelap nggak? Gelap nggak? Itu orang tinggal dalam kuburan, ada ayahnya, ada ibunya, ada anaknya satu orang. Anaknya satu orang. Itu anaknya satu orang. Tiba-tiba waktu lagi ulang tahun diberikan perjanjian oleh orang tuanya. Nah, kalau seandainya nanti usia kamu 17 tahun, apa yang kamu minta, apa yang kamu mau, pasti akan ibu berikan. Ketika itu minggu berganti bulan, bulan berganti tahun, akhirnya itu orang tuanya, anak tersebut genap berusia 17 tahun. Ketika itu seorang anak berbicara kepada ayahnya, dulu mama pernah berjanji, ayah pernah berjanji, kalau saya berusia 17 tahun, apa yang aku mau, maka akan mama dan ayah turuti. Ketika itu, memangnya kamu mau apa, nak? Kemudian apa kata anaknya? Tolong keluarkan aku dari kuburan ini. Kuburan ini. Kemudian apa kata orang tuanya? Mengapa engkau bisa berkata seperti itu? Padahal fasilitas yang mama dan ayah berikan sudah lengkap. Mengapa engkau tidak meminta motor yang besar, rumah yang besar, tanah yang besar, istri yang besar juga? Masa punya bini yang besar nih? Ya. Mengapa engkau bisa berkata seperti itu? Ternyata itu seorang anak pernah mendengar sabda baginda Rasul, la taj'alu buyutakum kubura. Janganlah engkau jadikan rumah-rumah kamu seperti kuburan, rumah yang di dalamnya tidak pernah dibacakan ayat suci Al-Quran. Rumah kita walaupun bagus, 2 lantai, mobil ada, motor ada, tapi rumah tersebut tidak pernah dibacakan Al-Quran. Di mata Allah dan di mata Rasulullah, rumah kita seperti kuburan. Mau rumah kita kayak kuburan? Maka sering bacain Al-Quran. Bagaimana supaya kita bisa baca Al-Quran? Maka kita harus bisa ngaji. Kalau orang ngaji, insya Allah sholat bisa. Kemudian akhlak kepada kedua orang tua juga cakep. Nih, Bapak mau pesan RSDS Budi Harapan. Kalau cium tangan sama orang tua, cium tangannya di hidung. Kalau enggak di mulut. Ya, di mulut. Sebab kenapa? Ridho orang tua, ridho Allah tergantung bagaimana ridho orang tua. Jangan salaman di pipi, salaman di pipi. Salaman di
Tidak, nggak boleh. Ya. Dulu ada anak dengerin ceramah sama Ustadz, kemudian belum kelar ceramah, dia udah pulang duluan. Kata Pak Ustadz, surga di bawah telapak kaki ibu. Kalau ente mau berkah, cuci kaki ibu kalian, kemudian ambil airnya. Itu anak saking senengnya pulang ke rumah. Orang tuanya pulang dari sawah, tiba-tiba habis ngecek tai ayam. Kemudian kata anaknya, mak, sini mak, dia ambil air. Saat baskom, ketika itu dicuci kakinya, emaknya, habis dicuci, kemudian dipinum sama dia. Padahal emaknya habis ngecek tai ayam itu. Kemudian apa kata Pak Ustadznya? Kemudian dia lapor, udah Ustadz, saya udah minum air dari kaki orang tua saya. Terus, cuman tadi saya rasain satu sepet. Emang apa? Orang kata emak saya habis ngecek tai ayam katanya. Makanya dengerin dulu toh, kalau dibilangin cuci dulu yang bersih, baru cuci lagi pakai air bersih. Baru airnya kita minum biar dapat berkah orang tua. Nih, kita waktu TK kan diajarin begini ya. Bangun tidurku terus, tidak lupa menggosok. Habis mandi ku tolong membersihkan tempat. Bapak mau nanya sama emaknya. Pertanyaannya, pernah gak anaknya habis bangun tidur, habis mandi bantuin bersihin tempat tidurnya? Enggak, berarti kamu bohong itu nyanyi. Ya, bohong enggak? Dan ya, jadi kalau kita ingin selamat daripada lilitan ular, yang pertama hikmah Isra dan Mi'raj ini adalah kita melaksanakan sholat 5 waktu, dan yang kedua hikmahnya agar kita terus belajar untuk menjadi anak yang soleh dan soleha serta berbakti kepada kedua orang tua kita, insya Allah. Di hari yang mulia ini yuk kita baca salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Si Ian jalan-jalan ke Bekasi. Cukup sekian, terima kasih.
Kalaulah ada sumur di ladang, mulailah saya menumpang mandi. Kalau kalian mempunyai empok yang cantik yang rambutnya panjang, tolong dibawa kemari. Kuntilanak naik sepeda, kemudian nabrak tiang listrik, ya itulah kuntilanak bego. Jadi saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita angkat tangan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakiran hamdan na'iman hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a wa rzuqna fahma. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa وجملنا بالعافية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Sampai berjumpa di lain waktu. Bapak ajarnya di 07. Kalau mau ketemu aja ya, insyaallah ada apa? 07, 08, 6 lagi, iya, oke? Iya. Kau punya teman di sana? Punya teman di sana? Oh iya, oke. Nah, dari apa cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara ular. Oke, Bob. Oke, Bapak Ibu guru serta anak-anakku sekalian, tibalah kita di penghujung acara pada hari ini dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Namun sebelum ditutup, saya selaku pembawa acara memohon maaf apabila ada kesalahan kata. Marilah kita tutup kegiatan